pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rio Murtopo dalam ANTF News. Pagi ini saya akan membawakan berita yang sudah kami himpun selama sepekan. Berikut cuplikannya. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Namun, pesta demokrasi di Indonesia tetap berjalan. Lalu, bagaimana pendapat pejabat daerah mengenai hal ini? Berikut liputannya. Selamat malam kepada Bapak Adesiati selaku Ketua LKM Bupati Kelurahan Jayapatan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sama-sama mengetahui bahwa kemarin kita sudah melaksanakan pilkada. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Bapak mengenai pilkada kemarin. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Bapak adalah Ketua LPMK dan secara tidak langsung pastinya Bapak mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pilkada di Kelurahan Jayapatan. Pilkada di Kelurahan Jayapatan itu ini saya rasa berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib. Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, bahkan hampir 100% dari DPT yang sudah terdaftar. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Enggak. Mengenai sosialisasi pilkada ini, apakah dari pihak PPS Kelurahan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Oh ya, jelas. Pilkada ini masyarakat sudah diberi sosialisasi oleh baik itu panitia pemungutan suara kelurahan maupun dari pemerintah kelurahan Jayapatan yang tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi tentang pentingnya memilih calon kepala daerah. Terus langkah yang diambil KPPS bagaimana untuk meminimalisir penumpukan pemilih di masa pandemi ini? Untuk meminimalisir penumpukan dalam hal ini pemilih untuk melakukan pemilihan, pertama bahwa dalam permohonan undangan ataupun undangan untuk pemilih, undangan dalam waktu sekarang ini ada jam tertentu, ditentukan jam hadirnya dari jam 7 sampai jam 8, ada sekitaran 40 sampai dengan 50 pemilih, jam 9 sampai jam 10 45 sampai 50 pemilih. Kemudian untuk pemanggilannya pun begitu juga, dipanggil sesuai dengan bilik suara yang tersedia yaitu 3. Kemudian melihat kursi yang kosong kita panggil lagi untuk masuk ke daftar antrian 3 begitu seterusnya. Menurut Bapak bagaimana dampak jika ada pemilih yang tidak sesuai, misalnya wilayah atau datanya? Kalau dampak yang terlalu signifikan nggak ada, cuman itu nanti pengaruhnya hanya menjadi menambahi dalam jumlah daftar pemilih, asalkan yang dari luar daerah membawa surat pengantar dalam bentuk A5 ataupun memang dia sudah mendapatkan surat resmi bahwa dia sebagai pemilih yang bisa melakukan pencoblosan dimanapun dia berada. Lalu mengingat KPPS berada di garda paling depan, apakah kesiapannya sudah sangat matang? Yang sudah terlaksana, alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan secara matang dan semuanya juga sudah difasilitasi sama pemerintah dari mulai yang paling depan, yaitu setiap pemilih diwajibkan datang dengan memakai masker, kemudian ada termogan yang harus digunakan oleh linmas yang paling depan untuk memeriksa satu persatu pemilih dengan batas maksimal 37,3 suhu badannya. Kemudian pemilih harus cuci tangan, kemudian menyemprot tangannya dengan hand sanitizer, kemudian mendapatkan fasilitas lagi yaitu sarung tangan plastik untuk melakukan pencoblosan, dimana karena alat pencoblosannya digunakan oleh banyak pemilih. Kemudian setelah selesai pencoblosan,
sarung tangan plastik akan dimusnahkan. Kemudian setelah selesai pencoblosan pun pemilih harus diwajibkan mencuci tangannya kembali, dan itu SOP seperti itu dari mulai awal sampai dengan selesai harus dilaksanakan seperti itu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menjelang akhir tahun 2020 ini, kita digembarkan dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini, banyak masyarakat yang memprotes dan banyak juga yang turun ke jalanan. Karena dinilai UU Cipta Kerja ini banyak merugikan pihak buruh dan karyawan. Lalu, bagaimana industri kreatif? Apakah mereka juga ikut terdampak dari disahkannya UU Cipta Kerja ini? Berikut liputannya. Saat ini kita sudah terhubung dengan Dinar bersama dengan narasumber dari Arti Group. Nah, jadi bisa ketahui kalau Arte Group sendiri itu bekerja di bidang industri kreatif, betul Kak Nugi? Ya. Betul. Oke. Kalau bisa dijelasin sedikit tentang Arte Group digital marketing ini, Kak Nugi bekerja di industri kreatif seperti apa? Oke. Sedikit aja. Kalau Arti Group sendiri sebenarnya sama kayak agensi pada umumnya. Ya. Dia bekerjanya di dalam bidang digital marketing. Di digital marketingnya ini secara spesifik Arti Group yang menangani digital campaign untuk klien-klien terutama di platform sosial media. Ya, oke. Secara garis besar, secara umumnya seperti itu. Ya, sip. Nah, kan baru booming nih tahun ini untuk disahkannya UU Cipta Kerja yang baru dan bekennya itu Omnibus Law, ya kan. Waktu di bulan Oktober lalu. Dan ini kan sudah berarti dari Oktober itu sudah jalan berapa bulan sampai sekarang, sampai November, 3 bulanan ya. Nah, udah jalan 3 bulan di bawah hukum yang baru tentang UU Cipta Kerja. Masuk pertanyaan pertama, yaitu apakah tanggapan saudara mengenai disahkannya Omnibus Law di Indonesia? Kalau sebenarnya untuk tanggapannya sendiri singkat ya, disahkannya Omnibus Law menurut saya pribadi itu terlalu cepat dan di waktu yang tidak tepat. Wah. Karena kan kita memang sebenarnya kita paham lah ya, kita dari tahun ini lagi pandemi, ada istilahnya kebutuhan yang lebih penting yang sebaiknya seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, tapi kenapa malah Omnibus Law yang diprioritaskan? Jadi menurut saya pribadi sih, kalau menanggapi disahkannya lumayan terhitung terlalu cepat di waktu yang tidak tepat. Oke, mantap sekali jawabannya. Jadi kan sebagai posisi Anda, Kak Nugi ini sebagai yang sudah bekerja kan pasti yang merasakan ya kan, karena ini juga diperuntukkan untuk pekerja. Nah, untuk pertanyaan kedua itu apakah Omnibus Law ini berpengaruh pada sistem ketenaga kerjaan di bidang industri kreatif, mungkin khususnya di Arte Group sendiri, berpengaruh tidak dalam sistem ketenaga kerjaan? Kalau untuk yang ini sepertinya sih ada beberapa poin doang yang bakal cukup berpengaruh di bidang industri kreatif. Itu salah satunya itu di jam kerja. Oke. Jam kerja yang tadinya yang tertulisnya 5 hari. 5 hari dari Senin sampai Jumat. Iya. Nah, lalu di Omnibus Law tertulisnya 6 hari dari Senin sampai Sabtu. Walaupun pada akhirnya terserah perusahaan yang menjalani akan dimasukkan atau bekerja secara aktif Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, tapi kan hukum yang tertulis kan Senin sampai Sabtu. Jadi bisa dibilang range kita kerja di suatu perusahaan tuh jatuhnya lebih lama dibandingkan dengan hukum yang sebelumnya. Itu yang pertama.
Nah yang kedua ini kalau yang saya tahu masalah apa ya istilahnya, masalah uang pensiun itu jadi lebih sedikit. Perhitungannya tuh saya kurang apa ya, kurang tahu detail, tapi setahu saya jadi lebih berkurang. Yang tadinya kalau uang pensiun itu dikali berapa kali gaji, nah yang sekarang tuh jadi berkurang jadi tinggal berapa kali gaji itu kalau nggak salah ya. Yang saya tahu sih seperti itu. Jadi mungkin dua hal itu yang mungkin bisa berpengaruh banget nih ke sistem ketenagakerjaan di bidang industri kreatif. Apalagi kan kalau di industri kreatif tuh apa ya istilahnya, kita sangat sering lembur, sangat sering kerja di atas jam kerja. Nah kalau misalnya kita ngikutin jam yang baru, bakal sangat mungkin kita Senin sampai Sabtu selalu kerja. Oke. Gitu. Oh. Dan masalah apa namanya uang lembur juga jadinya kan apa ya, peraturannya hukumnya tidak terlalu friendly lah sama kita yang kerja di bidang industri kreatif untuk poin yang itu gitu. Oke. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ya, Kak. Yes. Ya, itu waktu aku research juga cari artikel-artikel gitu, aku dapat artikel nih tentang ada yang menulis dia ikut kayak seminar gitu untuk membahas UU Cipta Kerja dan juga untuk berhubungan dengan para pekerja di industri kreatif. Nah, itu bintang tamunya itu Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Bu Agatha Widianawati. Beliau bilang kalau berpendapat bahwa UU Cipta Kerja ini dibuat untuk melindungi pekerja industri kreatif mulai dari waktu kerja, hak atas upah, dan yang penting mendapat jaminan sosial serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk statement itu Kak David bagaimana tanggapannya? Yang sudah dirasakan loh ya, maksudnya kan sebagai pekerja juga di dalam industri kreatif. Si Bu Agatha ini tadi, beliau ini berpendapat bahwa ini diciptakan untuk para industri kreatif kayak gitu ya, untuk dibuat untuk melindungi dan jaminan keselamatan kerja, hak atas upah dan lain sebagainya. Statement ini menurut Kak David setuju atau tidak setuju? Dan apa alasannya? Kalau tadi lo sempat ngebaca juga beberapa poin dalam draftnya RUU Cipta Kerja ya, jadi sebenarnya juga nggak ada apa sih namanya yang implikasinya negatif gitu loh. Dan melihat poin-poin atau statementnya dari beliau, sebenarnya apa ya, sampai sekarang sih kalau misalkan di RT Group itu sendiri kan memang ada beberapa benefits yang udah di-agree dari masing-masing party sebelum bekerja di sini kan. Jadi selama benefits itu juga nggak ada apa ya, kayak pengurangan atau gimana sih, seems fine sih. Dan mungkin yang lebih tepatnya target utama dari konteks industri kreatif atau pekerja dalam industri kreatifnya itu di bagian apa gitu. Karena kan banyak ya, kayak ya, entertainment sendiri aja udah masuk industri kreatif gitu kan, kayak YouTuber sudah starting punya PT sendiri, kemudian beberapa apa sih namanya artis-artis juga settling PT mereka untuk jadi entertainment news gitu dan segala macamnya kayak gitu. Mungkin di tempat lain ada regulasi yang agak memberatkan, saya kurang tahu. Cuma kalau misalkan kalau di RT Group sendiri sih so far so good, balik lagi sih ya. Jadi kalau beliau statementnya seperti itu sih karena belum ngerasain dampak yang aneh-aneh. Iya mungkin. Sih soal itu, kecuali nanti ketika udah ada implementasi selama beberapa waktu dan kemudian dianalisa dari saya yang pekerja kayak gitu ada yang memberatkan, mungkin bisa berkomentar lain. Tapi untuk sekarang sih kayaknya setuju-setuju aja sih gitu, karena memang ya itu tadi balik lagi sih belum ada significant result yang kita terima juga sih. Iya, ya itu seminar tentang yang ikut sih kalau di artikelnya ya para konten kreator kayak gitu sih, berarti kan
ya aku menarik sih, tertarik aja gitu, mau aku kasih ke pertanyaan ini gitu loh. Oke. Mungkin kalau aku nanti kecemplung ke konten creator, aku bisa berpendapat lain sih. Cuma untuk sekarang Oh, iya. Oh ya, oke. Ya, sampai nih di pertanyaan terakhir Kak David, pertanyaan kelima. Yeay. Jadi, bila Kak David menyetujui disahkannya Omnibus Law, apakah Kak David berkenan untuk membagikan pengalaman bekerja dan ya memberikan dampak positif juga bagi masyarakat Indonesia? Jadi kayak mengedukasi juga, kayak memberitahu kan. Yang rame itu kan maksudnya point of view juga ya dari orang-orang yang melihat atau yang membaca kan berbeda-beda gitu. Nah mungkin misalkan Kak David setuju dan merasakan dampak positifnya nih, nah itu Kak David mau nggak untuk share juga ke misalkan lewat sosial media atau apa gitu, cerita ke orang-orang gitu. Oh, jelas mau dong. Kalau sebenarnya karena memang udah disahkan pun, kalau misalnya kita tidak setuju kan nggak akan berdampak apapun tuh. Iya, Karena udah ketok lalu anyway kan. Cuma ya balik lagi tadi yang kayak aku bilang, kalau misalkan memang nanti dalam pengaplikasian atau pengimplementasi dari sisi RUU Cipta Kerja ini ada dampak yang negatif atau kondisi yang tidak menguntungkan bagi pihak manapun yang terlibat kayak gitu, pemerintah sih saya mintanya harus responsif dan adaptif gitu terhadap situasi dan kembali mendekatkan diri juga kepada masyarakat, karena gimana ya, kebanyakan demo yang terjadi sekarang juga tidak nggak terlepas cuma ini doang ya soal RUU Cipta Kerja aja, tapi di segala demo lah kayak gitu. Itu kan karena ada salah satu bentuk juga dari ikatan yang kurang dekat antara pemerintah sama masyarakat gitu. Jadi kita tahu ada DPR, kita tahu ada DPRD, semua yang mengatur regulasi dan hukum kayak gitu. Cuma kayak kesannya aspirasi yang masyarakat sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Kalaupun memang tidak disetujui oleh pemerintah, tolong ini sih sebenarnya dikasih tahu ke kita kenapa gitu. Karena memang kalau misalkan ya pemerintah ini kan dalam artian pemerintah bisa bantuan sama kita juga dong kalau misalkan menyebarkan dampak yang positif terhadap orang-orang terhadap Omnibus Law ini ya kepada orang-orang lain. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sebagai rakyat kayak gitu ya nggak masalah banget gitu loh. Maksudnya untuk membangun negara ini kan memang butuh rakyat dan pemerintahnya untuk jadi satu kayak gitu. Cuma memang harus balance aja gitu sih, jangan kayak talk politiknya jangan terlalu dark banget, kita harus melihat ke masyarakat kayak gitu. Yang aku lihat sebenarnya kan sekarang kan politik itu powernya selalu ngambil dari sisi rakyat gitu. Cuma tiap-tiap partainya itu ngambil nilai paling minus apa sih dari masyarakat yang bisa kita angkat jadi nilai plus kita gitu. Kayak ya udahlah, stop, jangan main drama-drama kayak gitu banget. Bener-bener dekat sama masyarakat juga gitu loh. Kita sebagai masyarakat dan rakyat kalian juga bayar pajak kok gitu. Maksudnya kalaupun nanti selama pengaplikasian dan implementasi ini ada memang hal yang tidak diekspektasikan terjadi gitu, ya mohon adaptif aja sih dan lebih dengerin aspirasi rakyat dan terutama pihak yang paling dirugikan ibaratnya gitu. Kayak kemarin demo kan buruh merasa paling dirugikan kan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini kayak gitu. Mungkin dibantu juga komunikasinya kayak gimana, tunjukin action lah dari pemerintah kayak gimana cara untuk mengkomunikasikannya ini kepada buruh kayak gitu. Saya balik lagi sih, pasti ada pro dan kontra dari setiap regulasi ya nggak sih? Iya. Gitu sih. Cuma kalau misalkan kamu nanya aku mau untuk share dampak yang positifnya, ya tentu mau gitu untuk Indonesia yang lebih baik, kenapa enggak? Siap. Wah, warga Indonesia yang baik ini Kak David nih. Terus. Iya. Oke. Ini juga ya menurut aku juga ya hukum yang baru juga sih ya Kak. Jadi kayak belum banyak
apa ya, kayak ya ini kayak tadi aku baca artikel seminar itu juga belum banyak yang maksudnya pakar-pakar hukum gitu loh, yang setidaknya kan mereka yang lebih tahu gitu kan, jadi mereka yang boleh share gitu kan ke kita Betul. untuk pengertiannya istilahnya gitu. Ya dibanyakin dramanya sih kalau netizen itu emang, ya ampun. Tapi ini udah itu ya Kak. Caranya juga drama. Makanya netizennya drama. Iya. Betul. Ini juga maksudnya kan udah lewat 3 bulan juga, ya udah tenang-tenang aja menurut aku juga, nggak ada perdemuan lagi, atau maksudnya nggak sampai saat ini masih ada berita buruh masih demo itu kan, udah nggak gitu loh Kak. Jadi ya menurutku udah kayak udah settle aja sih masyarakatnya. Udah ya udahlah gitu. Oke. Ya. Ya harusnya bisa kolaborasi dengan baik lah ya antara masyarakat sama pemerintahnya. Ya lihat aja lah yang corona gitu, ada suggestion dari pemerintah untuk social distancing dan segala macam. Awalnya kan pada susah, pada bandel kan, tapi lama-lama nurut kan. Cuma kayaknya kita emang harus benar-benar step up sih dari sisi pemerintahan dan rakyatnya juga gitu loh. Maksudnya harus sama-sama aware untuk keadaan yang sama-sama kita rasain gitu. Kan corona bukan hanya untuk rakyat juga yang kemarin melanda kan, sampai sekarang bahkan pemerintah juga kayak gitu. Iya, ada protokol tertentu yang harus dijaga gitu. Ya anyway itu berfungsi loh. Maksudnya kalau misalkan pun nanti di Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini ada yang memberatkan atau kayak gimana, yang harus ditimbang kembali juga kayak gitu. Aku yakin sih untuk DPR, meskipun beberapa orang atau beberapa milah dari masyarakat gitu kurang mendukung DPR kayak gitu, cuma anyway ya kita menjalani ini negara masih bareng-bareng gitu kan. Jadi ya sama-sama saling tanggap aja sih, dan responsif juga, jangan jadi kayak musuh-musuhan kayak gitu. Yang penting sih gitu sih, ya tetap dijaga lah masyarakatnya lah, tetap didengerin aspirasinya kayak gitu. Iya, sip. Itu baca sebelum ini kan dibuat makalah juga, saya kan baca-baca artikel seputar Omnibus Law di sekitar di dunia industri kreatif. Ada artikel yang menarik nih tentang kayak sebuah seminar talk show gitu yang membawakan itu dari Ketua Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Bu Agatha Widianati, berpendapat bahwa UU Cipta Kerja ini justru dibuat untuk melindungi para pekerja kreatif, mulai dari waktu kerja, hak atas upah, dan yang penting juga mendapat jaminan sosial serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah itu sudah dirasakan belum sebagai karyawan di RT Group Kak Adria, atau masih sama aja? Setuju apa tidak setuju tentang statement itu? Pertama karena aku bukan pekerja part-time kali ya, jadi belum bisa ngomong banyak dan belum pernah ngalamin juga gitu. Maksudnya ketika kerja part-time dan dampak si Omnibus Law terhadap pekerja part-time gitu atau freelancer. Cuman memang ada yang bilang katanya kan UU Cipta Kerja ini untuk pengupahannya dibayar per jam. Mungkin itu kali yang akan ngebantu ke pekerja-pekerja freelance dan part time itu untuk nentuin seberapa upah mereka ketika ngomong ke klien gitu atau ke calon pekerja mereka gitu. Terus sebenarnya sih yang aku sorotin tuh tadi kalau aku baca-baca tadi draft UU itu ada pembayaran mengenai upah lembur sih. Itu kayaknya cukup penting itu, karena kan pekerja kreatif rata-rata hampir sering banget lembur. Jamnya juga nggak tentu juga kan kalau pekerja kreatif untuk kerja. Iya gitu, jadi mungkin itu kali poin-poin yang akan diharapkan melindungi para pekerja kreatif dan freelancer dan part-timer gitu. Jadi setujunya di bagian untuk yang tentang upah untuk waktu lembur itu tadi ya Kak ya. Iya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, bila Anda menyetujui disahkannya Omnibus Law ini,
bekerja Anda selama ini dalam di bawah Omnibus Law yang baru, dan membagikan dampak positif dari pengalaman kerja Anda bagi masyarakat Indonesia untuk Omnibus Law, untuk ya sebagai knowledge lah, penambahan ilmu pengetahuan gitu, sharing kan dari karyawan industri kreatif. Matik, aku sebenarnya agak bingung sih sama pertanyaan terakhir nih, maksudnya aku sharing dampak positif dari Omnibus Law-nya gitu ya? Iya, jadi kan ini juga bisa berkenan nggak kalau Kak Andrea ini untuk sharingkan dampak positif ini ke masyarakat Indonesia gitu, lewat sharing media sosial atau kayak gitu? Mau sih, karena aku ngelihatnya kayak sebenarnya kayaknya Omnibus Law ini nggak seburuk itu kok gitu. Pengen sharing aja ke orang-orang, coba deh baca dulu deh draftnya gitu, jangan langsung kemakan media dulu gitu. Coba dipelajarin dulu, dibaca dulu apakah benar poin-poin dan pendapat-pendapat orang, kayak misalnya RUU ini ngilangin cuti melahirkan tapi nggak membayar upah cuti melahirkan tuh. Pas aku baca nggak ada draft kayak gitu tuh. Dari mana narasi kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa untuk nge-counter hal-hal yang sebenarnya salah, itu sih mau banget sih. Iya, soalnya kan kapan ya dulu saya juga lihat, aku follow IG-nya Artil. Jadi dari ada postingan kalau waktu pas keluar ya Omnibus Law-nya, jadi kayak Omnibus Law itu berpengaruh gak sih untuk di konten creator, kayaknya gitu deh. Kalau maafkan kalau salah, kayaknya ada post seperti itu gitu. Nah itu kan bisa, maksudnya dari artis grup sendiri kan bisa jadi untuk sharing tentang ini gitu di sosial media. Terus mungkin ada tambahan lagi Kak, mungkin kayak curhat tentang pekerjaan selama ini di Omnibus Law sendiri. Arte Group sendiri itu bekerja di bidang apa sih Kak? Arte Group sih sebenarnya lebih ke digital agency. Dia ngebantu marketing untuk brand-brand atau usaha-usaha gitu. Kadang ada ngambil UMKM juga, bisa ambil brand besar juga. Jadi kebutuhan promosi mereka, material untuk bisa ngembangin bisnis mereka lebih luas lagi sih gitu. Oke, segitu dulu aja Kak Adria untuk interview waktu ini. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk jawabannya. Sangat membantu sekali. Terima kasih Kak. Sukses ya. Semangat bekerja juga. Mengejar thank you. Mahasiswa adalah agen perubahan dan juga calon generasi penerus bangsa. Suaranya yang lantang dan berani mengkritik kebijakan pemerintah, hal ini dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut liputannya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di segmen Share Your Opinion. Let's talk it. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan narasumber. Coba tolong diperkenalkan nama dan asal. Oke, halo, aku Alvina, aku dari Universitas Diponegoro Semarang. Hai, aku Diandi Suandari dari Universitas Dianuswantoro Semarang. Hola, saya Iza dari Universitas Brawijaya Malang. Hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara kritik mahasiswa dan pemerintah. Kamu tahu nggak kritik itu apa? Kritik? Ya. Kritik itu menurut aku sebuah tanggapan yang bisa dijadikan evaluasi. Oke. Mbak, nanti? Kalau aku sih sebuah proses analisis buat menghasilkan sebuah kayak masukan juga, suatu institusi perubahan. Ya. Kalau buat Mas Iza, kritik itu apa? Kritik itu simpelnya suara perubahan. Suara perubahan. Dalam artian di mana suara itu tuh berproses untuk merubah sesuatu hal atau kebijakan
ya mengarah yang lebih baik. Oke. Kalian semua pernah ikut demo? Pernah dong? Pernah. Nanti? Belum. Belum. Pernah. Pernah. Nah, dari teman-teman ini gimana sih menurut kalian menyuarakan kritik yang benar itu? Gimana? Aku dulu nih. Iya. Ini menurut aku. Oh iya. Kalau menurut aku, Ini pada tegang banget nih. Kenapa sih? bingung cowok. Nanti dikat ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut aku tuh, kalau kritik tuh bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Bisa berdialog secara santai, atau bisa lewat surat. Surat apa? Surat email atau surat pakai pos gitu kan bisa. Terus kalau demo sih sebenarnya kurang efektif ya. Kenapa? Kenapa demo kurang efektif? Karena mayoritas dari orang-orang yang ikut demo itu biasanya nggak terlalu ngerti gitu loh, kayak cuma ikut-ikutan aja. Oke. Terus ada lagi? Udah cukup itu aja lah. Nanti, dia menyalakan kritik yang benar, yang etika, yang sopan dan beretika sebagai mahasiswa. Saya belum gimana ya Bang? Ya contoh nggak pakai kekerasan atau apa. Iya. Ini kan tanggapan kamu dari pendapat dari sisi orang yang belum pernah ikut demo. Iya. Jadi nggak apa-apa, maksudnya suarakan aja. Apa yang ada di pikiranmu disuarakan aja. Ketika kamu nggak suka sama sesuatu, terus kamu ingin menyampaikan kritik itu, nah, yang cara yang sopan itu gimana gitu? Apakah dengan bicara baik-baik atau dengan mediasi yang lain atau apa gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, karena emang juga belum pernah ikut demo gitu. Tapi kalau emang mau buat menyuarakan itu lebih baiknya ya diomongin baik-baik. Maksudnya kayak langsung dijelasin pendapat aku tuh kayak gimana gitu loh. Gitu. Jadi ya untuk demo sendiri juga benar kata Vina tadi, emang nggak 100% itu tuh bisa apa ya menghasilkan feedbacknya gitu. Karena kan kebanyakan ya malah ada kekerasan gitu. Oke, bagus. Lanjut. Kritik yang benar, yang sopan. Kritik yang benar sebagai itu, mahasiswa. Di bawahnya ke forum. Jadi terhadap tidak setuju dengan statement harus santai, karena mohon maaf nih Bu Vina, karena yang namanya kritik kita harus membawa itu lebih ya, karena tujuan kritik apa sih sebenarnya kan untuk perubahan, mencari terang, jalan keluar, jalan tengah suatu masalah. Kalau kita dibawa santai, kritik itu tidak akan sampai ke tempatnya, ke tempat yang semestinya gitu loh. Dan untuk masalah case demo itu sebenarnya bukan kritik. Demo itu tuh bagian dari bentuk kritik atau gimana? Imbas dari tidak tersampaikannya kritik tersebut. Makanya mereka melakukan demo. Betul. Itu kenapa kritik itu tidak bisa dianggap santai gitu. Karena kalaupun kritik dianggap santai, itu hanya itu bukan kritik, itu hanya saran. Ibarat kata kita cuman saling sharing aja, cuman tidak ada jalan tengahnya seperti apa. Oke. Nah, kalian udah tahu semua kan etika apa mengeluarkan kritik gimana. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan sebelum kalian mengeluarkan kritik tersebut? Atau kalian bisa mendalami lebih lanjut, jadi biar omongan kalian itu berbobot lah gitu. Apa yang harus diperhatiin sebelum kamu mengkritik sesuatu? Kalau aku sih tahu masalahnya dulu, jadi mendalami masalahnya dulu lebih dalam, jadi nanti kalau waktu kritik itu nggak gagu gitu. Terus? Udah itu aja. Nanti? Ya saya mendalami kayak memahami juga sih, maksudnya kayak tujuan untuk kita bisa berkritik tuh apa gitu loh. Maksudnya jangan langsung nggak suka terus langsung kritik gitu. Jadi nggak tahu alur masalahnya gitu loh, sebenarnya tuh kenapa gitu loh. Jadi kayak jelas ada apa sih kayak gitu loh, kayak tahu hasilnya gitu loh. Makanya kita baru bisa berkritik. Oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar kayak gitu.
Kalau saya pribadi setuju dengan dua statement tadi. Cuman saya menambahkan dari kata-kata Dokter Tirta. Kalau kamu mau, ada quotes sih. nggak tahu sih ini beneran atau enggak. Cuman Iya, nggak apa-apa. kalau kamu mau mengkritik sesuatu hal, kamu harus terjun ke dalam sistemnya dulu. Tahu bagaimana sistemnya, bagaimana alurnya, bagaimana sistem itu bekerja. Baru kamu boleh mengkritik seperti apa. Kalau kamu artinya harus ada dasarnya dulu. Gitu. Kalau hanya mengkritik aja tapi nggak ada dasar di sistemnya, itu hanya tong kosong nyari bunyi ya kalau menurut saya. Iya, tapi masuk akal juga ya kalau misal kita udah tahu alurnya jalan mereka, alur mereka berjalan gimana, terus misal kita nggak suka, kita kan bisa nyelip-nyelip tuh di situ kan. Jadi kita bisa berubah pelan-pelan lah dari situ gitu. Masuk akal, benar. Halo semuanya, saat ini saya akan mewawancarai salah satu aktivis mahasiswa di Universitas 11 Maret, yaitu Landung. Halo Landung, apa kabar? Halo. Jadi akhir-akhir ini kan kita tahu ya, bahwa banyak para menteri, banyak para pejabat pemerintahan itu yang melakukan korupsi. Nah saat ini saya akan bertanya kepada Landung tentang gimana sih kritik seorang mahasiswa, aktivis mahasiswa terhadap pemerintahan saat ini kayak gitu. Nah, menurut kamu tanggapan kamu tentang para pejabat pemerintahan, menteri yang melakukan korupsi itu gimana sih? Apalagi di era pandemi kayak gini. Ya, kita pahami dulu ya bahwa korupsi itu di ajaran manapun memang tidak diperbolehkan gitu ya. Apalagi kejadian yang sebelum ini adalah korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial kita. Itu menurut saya merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan saya sendiri sangat mengutuk perbuatan itu karena pandemi seharusnya kan bisa saling membantu gitu ya. Nah, apalagi pandemi seperti ini juga bantuan yang memang seharusnya diproyeksikan untuk masyarakat yang terkena dampaknya seperti mungkin pedagang-pedagang kecil, para pekerja jalanan, tetapi dengan menteri kita melakukan korupsi itu mereka jadi tidak bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi menurutku ini tindakan yang sangat terkutuk banget sih, nggak manusiawi. Iya. Menurut Mas, sanksi yang saat ini berlaku itu sudah membuat efek jera bagi para koruptor belum sih? Mungkin untuk yang kasus-kasus sebelumnya itu mungkin belum ya, saya mungkin belum juga melihatnya karena juga beberapa kali kan sempat ada politikus-politikus yang mantan koruptor tapi kok bisa calon lagi gitu, terus kemudian bisa diangkat lagi gitu entah di posisi apa gitu. Nah itu kan selain mereka nggak jerah juga nggak punya malu kan ya kalau seperti itu. Nah ini kan apalagi ini juga sempat ada wacana kan untuk yang kasus Menteri Sosial mantan Menteri Sosial Pak Juliari ini kan sempat ada wacana ada hukuman mati mengacu ke Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 pasal 2 itu kan kalau korupsi dilakukan ketika negara dalam keadaan misal bencana, nah itu kan mungkin sedang ada wacana ini, nah mungkin itu bisa digunakan mungkin sebagai contoh, apalagi kan kondisi negara juga sedang tidak baik-baik saja, nah itu mungkin bisa dijadikan contoh, tapi juga perlu pengkajian lagi karena juga ada yang bilang kalau perilaku suap ini tidak merugikan negara secara langsung sehingga tidak bisa diterapkan pasal itu. Nah tapi mungkin selain hukuman seperti pidana, kurungan penjara ataupun denda, itu juga mungkin ada lagi sanksi yang benar-benar pokoknya orang tersebut tidak bisa lagi berada di panggung politik Indonesia, mungkin seperti itu. Bahkan politik daerah gitu pun harusnya ya udah nggak boleh kan, track recordnya sudah gelap kelam gitu kan ya. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang semakin canggih. Bisa dikatakan hampir seluruh warga Indonesia memiliki sosial media yang tujuannya digunakan untuk saling terhubung dengan satu dan yang lainnya. Namun, dengan teknologi yang seperti sekarang ini tidak serta-merta selalu membawa dampak yang positif. Dengan mudahnya mendapatkan informasi tanpa ada filter terlebih dahulu,
membuat hoax dapat tersebar di mana-mana. Hal inilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Berikut sudah kami rangkum hasil wawancara dari beberapa narasumber terkait tentang hoax. Berikut liputannya. Nama saya Philip Christian, posisi sebagai freelance content creator, desain grafis, branding, dan sebagainya. Berhubung sama desain grafis dan penjualan di dunia medsos digital. Mas Philip di WhatsApp grup keluarga sebagai anggota atau admin? Ya kebetulan karena saya anak tertua, ya jadi ya saya admin dan anggota. Ya admin harus jadi anggota kan? Iya. Nggak ada kan admin bukan anggota, nggak mungkin. Oh iya, tapi anggota belum tentu admin. Ya betul gitu. Itu sekali. Menurut Mas Philip, seberapa bahayanya berita hoax yang sedang marak di Indonesia, terutama di WhatsApp grup keluarga? Seberapa bahayanya, seberapa parahnya? Karena kita lihat konteksnya dulu ya. Karena kan kita dalam hidup ini, ya, dalam bernegara ini kan molekul paling kecilnya itu kan itu toh, keluarga ya kan. Dan molekul paling kecil itu keluarga. Jadi ketika keluarganya udah goyang, ketika keluarga mudah disusupi sesuatu yang nggak benar, maka mereka akan menyebarkan berita itu ke teman-teman, kerabat dekat, ke sekelilingnya, itu juga jadi nggak benar. Jadi seberapa bahayanya? Parah banget. Terus menurut Mas Philip, apa yang menjadi penyebab berita hoax bisa marak dan diterima mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia? Penyebabnya itu dari segi yang mau nyebarin apa segi yang mau menerima? Yang menerima, karena saya melihatnya banyak berita-berita yang belum tentu kebenarannya valid atau relevan. Itu mudah banget diterima. Contohnya judul yang bisa berbeda dengan isi beritanya. Oh, jawabannya simpel aja. Karena si penerima sefrekuensi sama yang ngasih. Misalnya katakanlah si penyiar berita ini benci terhadap satu orang, inisial KKY. Nah, ternyata si penerima berita ini juga benci sama KKY, jadi otomatis diterima. Nah, karena sudah sefrekuensi, karena sudah pemikirannya mereka itu udah kayak, oh berarti bener nih si orang ini tindakannya kayak begini. Nah, otomatis tanpa pikir panjang, nggak usah pakai istilahnya mencari kebenarannya dulu, langsung gembar-gembor ke kanan kiri gitu. Sefrekuensi dulu. Nah, marketingnya adalah gimana si orang ini, si source-nya ini itu meyakinkan bahwa area targetnya semakin luas dan gampang didoktrin gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rio Murtopo. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Ridwan. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Ridwan terkait hoax. Nah, supaya tidak membuang banyak waktu lagi, kita langsung saja mulai ya. Selamat pagi Bapak Ridwan. Pagi Mas Rio. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Rio sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi begini Pak, maksud saya menemui Bapak, mengganggu waktunya, ini mau ngajak bincang-bincang sedikit Pak tentang terkait hoax. Nah, ini kita langsung saja Pak ya. Menurut jenengan hoax itu apa Pak? Ya, hoax itu ya intinya berita yang belum jelas kebenarannya. Berita yang belum jelas kebenarannya Pak ya. Jadi belum jelas benarnya udah langsung menyebar luas gitu ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak apa sih yang menjadi penyebab hoax itu tersebar di di lingkungan itu? Penyebabnya hoax tersebar itu apa? Yang menyebabkan hoax itu tersebar? Ya, seseorang itu belum tahu berita itu pasti atau tidaknya, cuma mereka tidak ingin aja menyebarkan berita itu, tidak memastikan kebenaran beritanya. Jadi seseorang itu tidak melihat dulu apakah itu benar atau tidaknya, cuma langsung menyebarkan aja berita itu. Ya, berarti
belum di cross check, udah langsung main asal sebar aja Ya, Pak, ya? asal sebar aja. Oh, iya. Nah, selanjutnya nih Pak, Bapak sendiri pernah nggak sih menemui apa namanya kasus hoax di dalam WhatsApp grup keluarga gitu? Apapun, tentang apapun, intinya terkait tentang hoax, diterpa hoax WhatsApp grup keluarga. Sejauh ini belum pernah sih nemu yang masalah begitu. Ya cuman kita lihat aja di medsos saja berita-berita ini. Kalau yang di keluarga kita belum pernah kita nemu yang masalah yang sampai ada hoax. Baik, Itu Mas Rio. Iya. Berarti apa namanya, di dalam WhatsApp grup belum pernah sama sekali terterpa hoax Pak? Belum Mas Rio. Grup keluarga atau grup yang lain mungkin? Belum juga Mas Rio. Belum pernah. Nah, Pertanyaan pertama, menurut saudara, seberapa bahayanya berita hoaks yang sedang marak di Indonesia, terutama di WhatsApp grup keluarga? Menurut saya, hal tersebut sangat membahayakan karena dapat menimbulkan asumsi yang negatif. Pertanyaan kedua, menurut saudara, apa yang menjadi penyebab berita hoaks bisa marak dan diterima mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia? Karena kebanyakan orang tidak mau mencari fakta yang sebenarnya. Maka dari itu, masyarakat Indonesia itu mudah menerima berita hoaks. Pertanyaan ketiga, pernahkah saudara menemui salah satu atau beberapa berita hoaks yang ada di WhatsApp grup keluarga Anda? Alhamdulillah sih tidak. Pertanyaan keempat, lalu di dalam WhatsApp grup keluarga saudara, kalangan mana yang rawan untuk menjadi sasaran berita hoaks, kalangan orang tua atau anak-anak? Menurut saya kalangan remaja, karena menurut saya remaja itu mudah terobsesi dengan berita yang lagi in. Dengan begitu, kalangan remaja akan mudah termakan berita hoaks. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda menanggapi jika ada berita yang belum jelas sumbernya di dalam WhatsApp grup keluarga? Menanyakan kepada orang yang mengirim berita tersebut apakah berasal dari sumber yang terpercaya atau bukan. Pertanyaan keenam, menurut pendapat saudara, apa dampak jangka panjang jika berita hoaks masih terus marak tersebar di WhatsApp grup keluarga atau di media sosial? Menurut saya karena hoaks adalah merupakan suatu kebohongan, maka hal tersebut akan semakin meresahkan dan memperumit keadaan bagi yang membaca. Selain itu, hal tersebut juga akan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut saudara, kampanye apa yang cocok untuk memerangi berita hoaks yang marak di masyarakat? Dipahami dulu benar-benar asal-usul berita tersebut. Sumber informasinya harus yang jelas. Itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih. Usai sudah perjumpaan kita pada pagi kali ini, saya Rio Murtopo, pamit undur diri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Sampai jumpa di ANTF News selanjutnya. Salam sehat.